Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat yang wajib kita syukuri. Kita berkumpul dalam acara pembahasan modul 1. Kebetulan pada sesi ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan, mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat hingga di yaumil akhir kita mendapatkan kebahagiaan. Rekan Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya pada kesempatan ini untuk mengefektifkan waktu. Mari kita mulai saja dengan slide yang pertama, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oh maaf Bapak Ibu, ya ada salah teknis. Modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 yang terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang ketiganya visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.4 yang terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang ketiganya visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, yang dapat diteruskan atau diwariskan. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian ada peran guru penggerak diantaranya 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat kolaborasi antar guru lain, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan murid. Next. Guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen atau 6 dimensi. Itu yang pertama adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua mandiri, tiga inovatif, empat berkebinekaan global,
5. Mampu hidup bergotong royong serta mampu bernalar kritis dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry atau AI dengan tahapan Bagja. Selanjutnya, budaya positif. Dari tahapan-tahapan Bagja yang kemarin saya jelaskan itu ya, Bagja akan memunculkan pembiasaan positif atau budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas atau kita sebut keyakinan kelas, dan sebelum dihasilkan keyakinan kelas biasanya kita bermusyawarah untuk adanya apa tuh, sebelum naik ke keyakinan kelas kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas bisa kita jabarkan, akhirnya disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Kenapa tidak kesepakatan kelas yang dipajangkan di depan di dalam dinding kelas, melainkan keyakinan kelas. Antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu tahapannya lebih tinggi, lebih mendalam. Keyakinan dari kesepakatan beralih menjadi apa yang harus diyakini ya, menjadi keyakinan kelas. Nah, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Jadi guru di kelas itu sebagai manajer Pak ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman sebaya juga, kadang diperlukan sebagai teman sebaya. Tapi yang lebih mengena ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang timbulkan oleh siswa, kita kan sekarang tidak boleh menghukum katanya, tapi kita hendaklah bersikap seperti manajer yang di dalamnya itu kita menerapkan teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan ya. Intinya dari setiap tahapan tersebut kita hanya mengajukan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang akhirnya anak akan meyakini bahwa dia itu telah melanggar tata tertib. Jadi anak nanti akan kembali, tidak usah dihukum, tapi dia akan meyakini kesalahannya, kemudian kembali ke dalam kelompoknya menjadi anak yang lebih baik lagi. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kemudian mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Dan berikutnya adalah mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, posisi kontrol. Pada teori kontrol, menurut Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Dari kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima monitor atau pemantau, yang keenamnya manajer. 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasa, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas, dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Di antaranya apa saja sih keyakinan kelas? Biasanya kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas itu diantaranya di kelas ibu bapak yang sudah Ibu Astri. 1. Gunakan pakaian yang rapi, misalnya disepakati kan oleh siswa. Kemudian
Ya, melaksanakan jadwal piket. Kemudian berlaku sopan santun di kelas, membuang sampah tidak di dalam kelas, kan itu kesepakatan juga. Jadi harus dijalankan juga oleh anak-anak yang meyakininya. Makan minum tidak boleh di dalam kelas, bukan tidak boleh makan dan minum, kan beda ya. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Artinya kalau di luar kelas anak boleh makan dan minum, kecuali berpuasa. Apalagi Bu? Datang tepat waktu, nah, gitu ya. Kemudian banyak barangkali kelas 5 ada masukan, apalagi kok banyak banget kan dalam kelas itu. Bersikap sopan santun, nah, artinya bersikap sopan santun, misalnya contohnya anak mau keluar mau OTN, berarti kan harus izin dulu sama guru. Kan ada anak yang nyelonong ajak keluar ya, berarti itu melanggar keyakinan kelas. Itu harus dinasehati. Ingat tidak apa yang kamu lakukan hari ini bukan memarahi. Nah pada akhirnya anak meyakini bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang ada di depan kelas itu yang ditempel nih melanggar berapa. Jadi apa tuh? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas nih. Apa yang akan kamu lakukan misalnya nanti setelah ini? Nanti dia kan berjanji biasanya ya, tidak akan mengulangi lagi, tidak akan melanggar keyakinan kelas lagi. Nah, jadi tidak ada penghukuman sekarang ke anak tuh. Tapi anak tuh terus diarahkan, ditanya sampai anak tersebut meyakini betul bahwa dia telah melanggar, kemudian bahwa melanggar itu salah, dan selanjutnya dia tidak akan melanggar lagi. Begitu. Boleh enggak sih di sekolah ada hukuman? Misalnya hukumannya itu bukan berarti menyakiti. Misalnya anak terlambat, boleh tidak Bu? Sekiranya anak itu mengelilingi lapangan misalnya satu kali, 2 kali bisa dianggap wajar. Itu bukan hukuman. Misalnya ada kita mungkin mengarahkan anak untuk sehat lah, lebih sehat gitu, kayak ada hubungannya dengan olahraga misalnya. Itu kan wajar kalau kita menyuruh anak keliling 1-2 mah. Tapi kalau 20 kali, nah itu sudah mengarah kepada hukuman. Itu tidak boleh. Berarti kan tujuannya menghukum gitu ya. Mending kalau setelah itu anak jerak. Tapi kadang-kadang anak kan cuek, kayaknya lebih baik dihukum daripada mengerjakan PR gitu. Akhirnya dimana seperti itu. Ada lagi dikhawatirkan anak tersebut dendam. Bisa jadi kan, wah saya dendam. Bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, kita tidak sadar ya, tanpa kita sadari kadang-kadang itu berupa hukuman gitu ya, yang seharusnya tidak diterapkan. Kemudian ya setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah itu harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Kemudian perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu perubahannya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Terus kadang-kadang kan kita juga, kamu kenapa berangkat udah buru-buru, terlambat, sudah tidak pakai topi dan dasi lagi ya? Ibu tidak mau kamu seperti itu. Jadi anak merasa bersalah kan kalau ditunjuk seperti itu. Ya itu juga kurang tepat. Jangan membuat merasa bersalah si anak tuh. Jadi kita memposisikannya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi tadi. Selanjutnya, sensitifnya kurang.
Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa mari kita budayakan kita memposisikan diri sebagai manajer, tidak boleh menghukum siswa. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi, anak ditanya mengapa kamu begini, berarti kamu menyadari tidak melanggar peraturan. Kalau kamu menyadari melanggar peraturan, berarti harus bagaimana kamu sebaiknya, sampai anak tersebut menyadari bahwa dia itu salah. Jadi tidak perlu ada hukuman. Dan insya Allah kalau mengikuti alur seperti itu, berikutnya anak tidak melanggar lagi. Lain halnya kalau dihukum, kita harus hati-hati menghukum anak. Kadang-kadang sekarang anak tidak dendam, barangkali nanti udah gede, hukuman itu kan melekat dalam diri anak. Takutnya anak nanti ada dendam dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya tidak ada hukuman di kelas. Apalagi kita kan di sekolah harus berpihak kepada murid. Jadi murid itu benar-benar kita jaga, kita hormati, karena kita guru adalah seorang pelayan. Jadi bagaimana supaya yang dilayani kita itu merasa senang? Andaikan salah, yang kita luruskan, jangan dihukum. Tadi ini udah ya Pak Ahmad. Selanjutnya, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan di sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Apapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Selanjutnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar, walaupun hasil yang diharapkan kurang maksimal. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal yang menurut saya paling dalam yang baik, semua warga sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat terangkum dalam koneksi antar materi pada kesempatan itu saja barangkali dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Ya kita juga sering ya tanpa menyadari kan kita tidak memberikan hukuman kepada anak, tapi anak ditanya mengapa begini, mengapa kamu melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya anak menyadari kalau dia salah, kemudian dia tidak melakukan lagi. Sering kan melakukan seperti itu ya Bu. Nah itu ibu tuh sudah menerapkan pembelajaran segitiga restitusi itu namanya, menerapkan posisi manajer saat itu. Bapak dan Ibu itu sebagai manajer, dia tidak memberikan hukuman, tidak merasa anak yang salah itu merasa bersalah gitu. Tapi kita memposisikan sebagai manajer, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak yang akhirnya anak meyakini bahwa dia salah, kemudian berikutnya tidak melakukan